Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya hari Selasa sampai batas waktu hari Rabu ya, bisa dikatakan 2 hari ke depan. Artinya kan sudah habis bulan Januari, penutupan lah ya. Tentunya masih di 2024 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Saya akan membongkar ya, nanti bagaimanakah perkembangan kalian ya di sampai akhir bulan Januari. Artinya 2 hari ke depan ini bagaimana perkembangan kalian, kan mau penutupan. Nah, kira-kira di 3 faktor nanti apakah ada perkembangan yang baik ataukah ada perkembangan yang buruk. Ketika ada perkembangan yang baik ya syukur alhamdulillah. Ketika ada perkembangan yang kurang baik ataupun perkembangan buruk ya jadikan sebagai waspada, segera perbaiki, segera netralkan jika itu memang dirasa memang perlu, kan seperti itu ya. Oke ya, biar kalian tidak bingung bagaimana kan nantinya, ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Untuk poin terakhir, sering saya selalu mengatakan apapun uploadan dengan terbaru saya itu semua bersifat general, bersifat prediksi dan terawang. Energinya meluas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak sudah kalian, tidak yang lainnya ya. Ketika itu resonate dan tepat ya syukur alhamdulillah amin, kan karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih karena ini kan bersifat luas. Saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ataupun yang lebih akurat ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Nah, itulah yang akan bisa menjadikan suatu jawaban yang lebih akurat buat kalian yang konsul secara pribadi. Next lanjut sahabat ya, setelah Aquarius tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Kita lihat setelah Aquarius. Di sini ada Cancer, artinya Cancer, makan kita tarik energinya akan kita bacakan. Jadi kita lihat asmara Cancer 2 hari ke depan. Cancer, asmara kalian kartu utama muncul petunjuk di tower. Ada tower tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Dikonfirmasi sama kartu 7 tumbuhan koin, seorang sedang memandang 7 tumbuhan koin. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Cancer ya.
Katanya asmara Cancer sedang lagi bermasalah ini ya. Mungkin dulu ataupun kemarin ini sedang bermasalah, bahkan di 2 hari ke depan ini belum bisa terselesaikan. Mungkin secara kestabilan, secara kebahagiaan ya, keharmonisan, saling menyayangi, saling mengerti itu sulit kalian dapatkan di sini. Karena jelas di sini ada pihak ketiga yang membuat rencana kalian itu semula baik, ini akan kacau, akan banyak konflik. Kira-kira seperti itu. Apalagi kartu konfirm kalian mengatakan ada petunjuk 7 tumbuhan koin. Artinya di sini kalian terkadang juga banyak pemikiran, banyak renungannya. Kok sulit untuk stabil, kok selalu ada masalah. Memang ada pihak ketiga sobat gitu loh. Makanya saya sering mengatakan ketika itu memang terjadi suatu keganjalan ataupun di luar logika ya selesaikan secara penetralan di sini. Itu akan bagus ya, jangan dibiarkan sobat. Apakah di asmara Cancer tidak ada kestabilan sama sekali? Ya tidak begitu juga ada, cuman apa ya, kurang bisa mengena gitu loh. Lebih lebih banyak konfliknya daripada tenangnya di sini. Ataupun juga lebih banyak tidak beruntungnya daripada keberuntungannya tentang asmara. Ini Cancer. Karena di sini Cancer banyak orang-orang toksik gitu loh. Seperti itu ya. Harap waspada kalau bisa segera dinetral untuk Cancer ya. Dan tidak merambat kemana-mana ini. Oke ya, sekarang lanjut di pekerjaan ataupun karir. Cancer. Kartu utama kalian muncul petunjuk Temperance. Ada malaikat menuangkan air di cup satu ke cup yang satunya lagi. Konfirmasi sama kartu King of Pentacles, ada raja sedang duduk membawa koin sama tongkat. Ini kalau saya tangkap sih energi dari Cancer ya tentang pekerjaannya ataupun karir. Di sini kelihatannya Cancer akan ada suatu keberuntungan. Asalkan satu, Cancer harus waspada, jangan terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan apapun. Ya dipikirkan baik-baik jangka panjangnya, rugi dan untungnya. Jangan asal ditabrak saja di sini, gitu loh. Ketika kalian sudah bisa tidak terburu-buru, artinya bisa ada suatu pengontrolan, tidak menutup kemungkinan loh. Di sini akan bagus ya Cancer ya. Itu akan ada suatu kemakmuran, artinya akan ada suatu pencapaian. Nah, gitu loh. Akan ada suatu pencapaian, akan ada suatu perkembangan apa yang kalian inginkan, minimal ada suatu target-target yang akan bisa kalian capai di sini. Seperti itu ya, Cancer ya. Oke, lanjut di keuangan ataupun rezeki. Cancer, kartu utama kalian muncul petunjuk 6 cup, itu ada 6 cup, 1 cup diberikan laki-laki ke wanita ya. Dikonfirmasi sama kartu 5 pedang di sini, ada 3 orang sama ada 5 pedang. Ini kalau saya tangkap energi Cancer tentang rezeki ya. Ini kelihatannya awalnya bagus ya Cancer ya. Mungkin secara kerezekian itu lancar ya, ada suatu pemasukan saja, entah kecil entah besar, kalian sempat merasakan lah ya, minimal ada lancar lah. Entah kenapa seiring berjalannya waktu tiba-tiba di sini kalian merasa kesulitan di sini, adanya suatu kekecewaan atau suatu apa ya, penyesalan di sini. Ya mungkin apa ya, mungkin di sini ada, ya bukan mungkin sih, karena di sini terdeteksi adanya suatu pihak ketiga gitu loh, yang mungkin mengadu domba ya, yang mungkin meminta kalian sehingga secara keuangan ini menyulitkan kalian gitu loh. Contoh misalkan kalian mau dijanjikan keuangan terus ada orang yang mungkin mengadu domba sehingga uang itu gagal sama kalian gitu loh. Entah proyek apa, entah bisnis apa. Kira-kira seperti itu. Makanya Cancer di sini harap waspada. Lebih-lebih harus dibuka lagi masalah aura biar bagus ya Cancer ya. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya untuk Cancer. Oke, setelah saya deteksi secara penerawangan perkembangan apakah yang akan didapatkan Cancer tentang asmara, di sini Cancer kelihatannya kesulitan ya. Ini jelas secara petunjuk terawangan saya tadi menangkap kalian banyak yang tertembak ini Cancer seputar aura sehingga membuat asmara kalian kacau, banyak yang apa ya, kualan ini menghadapi asmara. Adanya suatu kesialan-kesialan ya, banyak tidak beruntungnya daripada maaf, banyak istilahnya itu banyak konflik lah. Jadi antara sering beruntung ataupun tidak tentang faktor asmara ini kebanyakan zodiak Cancer ataupun sahabat Cancer ini mengalami banyak tidak beruntungnya gitu loh. Ingat ya, ini bukan berarti semua ya, semua Cancer tidak, hanya komunitas terbesar. Mungkin ketika kalian masih stabil, ya mungkin kalian termasuk masih diuntungkan, kalian masuk komunitas terkecil, masih terselamatkan lah karena seperti itu. Jadi biar tidak salah untuk memahami sobat ya. Oke, kalau masalah pekerjaan setelah saya terawangkan di sini jelas ya perkembangan yang kalian dapatkan di sini kelihatannya Cancer masih cukup stabil lah. Dalam arti ya apakah tidak ada masalah? Ya ada. Cuman saya rasa sih tidak terlalu berat lah ketika kalian mau berusaha bangkit, mau menyelesaikan di sini akan ringan, akan cepat terselesaikan. Makanya terdeteksi secara penerawan masih cukup aman lah. Saya katakan seperti itu ya. Jadi semua komunitas terbesar akan diuntungkan. Kalau di keuangan di sini kelihatannya Cancer harus waspada karena di sini saya menangkap
akan banyak Cancer yang dirugikan di sini, gitu. Akan mengalami banyak hambatan, banyak kesulitan yang kalian dapatkan ya. Memang harus dinetral ya, hanya komunitas terkecil saja yang akan dihantam keuangan. Apalagi mungkin yang sudah pernah dinetral, entah sama orang lain, entah sama saya, itu insya Allah di sini akan ada suatu hantaman rezeki. Kira-kira seperti itu. Jadi sebagian besar ya ini Cancer ya, yang akan dirugikan. Saya rasa Cancer harus dinetral, jangan menunggu habis-habisan dulu, baru dinetral. Itu akan membuat kalian rugi lebih besar lagi sobat. Gitu. Karena sudah banyak lah yang setelah dibiarkan sudah hancur-hancuran, sudah rugi besar, baru konsultasi sama saya ada suatu pembukaan. Ya, jangan sampai seperti itu gitu loh. Segera di netral ketika aku sudah merasakan ini di luar logika. Seperti itu ya sahabat Cancer ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan dan doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi ini semua dengan bijaksana sobat, karena ini energinya luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah di segmen terakhir, sering saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah, apalagi sudah mengetahui, sudah merasakannya, jangan dibiarkan ya. Segera di netral, segera diperbaiki sebelum habis-habisan. Nah, bagaimana caranya? Ini kan di luar logika yang mudah. Satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kersikan itu akan lancar masuk sobat. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada perjuangan, ada suatu doa, ada suatu ikhtiar. Nah ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri. Kira-kira seperti itu sobat ya, langkah untuk keberhasilan ya. Oke ya, untuk sahabat Cancer, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk sahabat Cancer harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.